service excellence. Nah, jadi nanti manfaatnya apa, kita harus berbuat yang bagaimana, dampaknya terhadap organisasi bagaimana gitu ya. Juga frontliner itu nggak boleh menerima gratifikasi. Semua kita di sini termasuk cleaning service, satpam nggak boleh menerima gratifikasi. Itu nanti juga akan diberikan oleh rambu-rambunya oleh Pak Menteri Gusman. Jadi Ibu Bapak silahkan mari kita simak betul penjelasan dari Pak Menteri Gusman, ya dicatat, kalau perlu mau direkam monggo, karena Bapak ini langka, ya, keliling Indonesia ke semua balai, ya. Jadi sekian saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka implementasi service excellent untuk frontliner di Balai Besar POM di Jogja saya buka secara resmi. Nah, sekarang saya ingin bicara dengan petugas pelayanan publik dulu ya. Oke, lanjut. Untuk petugas pelayanan publik. Ya. Yang pertama mengenai pelayanan prima. Lanjut. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah upaya yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau calon penerima layanan, baik internal dan eksternal, sesuai atau bahkan melebihi harapan. Bagaimana kalau seandainya Ibu memasukkan kembali dokumennya, kita mulai dari awal lagi? Lah kok iso lho? Kok iso Mbak online tracking iki njuk kepiye 7 tahun kok ora ketemu kuwi? Masa ora ono? Dari ini elektronik lah jejak rekam digital kan mesti eneng toh Mbak? Iya, paham Ibu. Karena Ibu saya tanyakan tentang proses sudah sampai di mana, Ibu tidak bisa menjelaskan. Ya, ingat Bapak Ibu, semarah apapun customer komplain berat, siapa tahu itu mystery shopper. Tapi kalaupun bukan mystery shopper, Bapak Ibu harus terapkan hal yang sama. Ya, selamat pagi Bapak, jangan pakai tangan kiri ya. Ada yang bisa kami bantu, bukan saya bantu ya. Karena Bapak Ibu adalah perwakilan dari pegawai BPOM. Oke, pagi. Oke, siang. Sore. Tepuk tangan dulu dong untuk cleaning service. Implementasi 5S-nya sudah bagus, gesturnya juga sudah bagus, dan rata-rata mungkin sama dengan problem solving-nya sudah bagus, cuman mungkin agak kurang sedikit ya Pak ya. Oke, saya berdiri di hadapan para frontliner. Ini dibilangnya frontliner. Frontliner itu apa Pak Hamri? Frontliner itu adalah petugas yang ada di gugus depan, ya. Jadi petugas yang bertugas di depan. Ini ada security, ada cleaning service, ada driver. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Ya. Wahai koncoku, wahai dulurku, mulai hari ini kamu harus bersyukur, berubah, lebih baik, lebih rajin, lebih cerdas, lebih menolong, lebih ramah, harus disiplin. Paham nggak? Gubuk yang kenceng. Bah! Kalau Bapak Ibu ini tidak menyambut dengan baik, yang dapat omongan negatif Bu Dewi. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu perwakilannya Bu Dewi, harus tunjukkan yang sebaik mungkin. Siap Bapak Ibu? Kalau yang datang ibu-ibu, selamat pagi Ibu. Ingat tangan kanan ya, jangan tangan kiri. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu. Siap? Kalau saya bilang Bapak, selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu. Kalau saya bilang Ibu, selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu. Kita cek dulu ya. Saya mau tahu nih kekompakan teman-teman. Bapak, Ibu, ini mau mengajukan barang bukti. Ya.
mau mengujikan barang bukti. Ya, nggak apa-apa. Kita nomor antrian. Yaudah, ambil. Bukain pintu. Nah, bukain pintu. Saya mau mengujikan barang bukti. Monggo, silakan. Enggak, saya langsung aja, Mas. Ya, mau cepet-cepet ini. Oh iya. Oke. Ya, udah, sudah. Terima kasih, Bapak. Oke, kita tenang dulu ya. Tara itu. Ya, Oh iya. kasih tepuk tangan dulu dong. Woi. Ya, Bapak-bapak, tadi yang dicontohkan Pak Hamri adalah bagaimana prakteknya kita melayani customer kita dengan baik. Saya akan memberikan beberapa materi. Pertama kali untuk security dulu ya Pak. Bapak dari security, apakah tahu definisinya security seperti apa? Tahu nggak security seperti apa? Next Mas. Nah ini adalah definisi dari security. Nah, security itu adalah satuan atau kelompok yang bertugas dan dibentuk oleh suatu instansi untuk melaksanakan pengamanan, ya. Tapi dalam pelayanan prima kita tidak hanya pengamanan saja, Bapak-bapak, tapi juga harus melayani customer-customer yang datang. Nah, ini beberapa skill yang harus dimiliki oleh security. Nah, ini adalah penampilan yang harus dimiliki oleh seorang security. Nah, pada security sikap apa yang dibutuhkan? Kan kalau di BPOM ada 5S ya, Pak. Nah, itu juga harus diterapkan. Ini beberapa SOP, misalkan ada kendaraan yang akan masuk, itu kita wajib memberhentikan dahulu, Pak ya. Nah, ini untuk yang security yang bertugas pintu masuk, seperti yang tadi dicontohkan oleh Pak Hamri. Nah, ini SOP, saat security, saat patroli keamanan. Nah, ini bila ada kasus pencurian, misalkan, saat melayani tamu lanjut usia atau disability. Ini SOP saat menerima telepon. Cleaning service juga sama Bapak-Bapak ya. Untuk yang cleaning service, mohon izin, fungsi dari cleaning service ini kan adalah sebagai menjaga kebersihan di lingkungan Balai Besar POM Jogja ini. Nah, tapi pada paradigma baru, cleaning service fungsinya tidak hanya untuk menjaga kebersihan saja Bapak Ibu, tapi juga sebagai bentuk melayani. Ya, ini untuk Bapak-Bapak driver, mohon izin. Nah, definisi driver apa sih sebenarnya? Nah, kira-kira tahu nggak Bapak-Bapak? Nah, ini definisinya driver itu pengemudi profesional. Nah, tugas dan fungsinya juga sebagai driver kita harus tahu. Etikanya seperti apa untuk driver. Nah, nah ini kalau saat standby seperti apa? Misalkan siang kadang-kadang tidak disuruh hantar tamu atau apa-apa. Nah, ini saat mengantar tamu. Bagaimana ketika kita mengantar tamu? Nah, bagi driver juga baiknya ada checklist.
Anu Mas, mau izin sertifikasi gimana ya Mas? Jadi yang penting adalah penerapannya. Saat ini Bapak-bapak memahami, kemudian mengerti, saya minta tetap profesional, service excellent, dan juga etika dan perilakunya ini tetap baik, ya. Jadi citra Balai Besar POM ini salah satunya ada di tangan Pak Satpam, para Satpam dengan driver. Salah satunya, bukan satu-satunya, karena kita masih ada pelayanan publik yang lain, ya. Jadi sekali lagi Pak Hamri dan tim, saya mengucapkan terima kasih seharian sudah memberikan pencerahan tentang implementasi Service of Excellence. Nah, semoga tim saya, tim Balai Besar POM di Yogyakarta ini yang hari ini mengikuti training untuk implementasi Service of Excellence mendapatkan manfaat ya yang luar biasa dari Pak Hamri dan tim. Nah, semoga ini juga akan dapat menaikkan citra Balai Besar POM dalam memperoleh ya, menaikkan nilai juga, semoga dapat memperoleh nilai WBBM yang tinggi. Demikian dan mohon maaf Pak jika peserta hari ini ada yang mungkin etika dan perilakunya ada yang tidak berkenan, kami atas nama saya juga sama pribadi maupun pimpinan menyampaikan permohonan maaf. Dan semua ini saya rasa etika ataupun perilaku, hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Pak Hamri dan tim itu karena faktor ketidaksengajaan dan karena ketidaktahuan. Jadi demikian, terima kasih. Saya tutup acara pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.